sebelahnya ya. Sebelum ibu mulai, ibu ingin ngabsen dulu. Iva hadir? Hadir. Anggi hadir? Hadir. Villa hadir? Hadir. Fatia? Hadir. Lia? Hadir. Asifa? Izin Bu, Oh hadir. iya, bagus. Izin ya. Nah, materi minggu lalu ingat? Nah. Apa materi minggu lalu? Akhlak terpuji. Sekarang materi kita hari ini yaitu akhlak tercela. Membiasakan diri untuk menghindari bicara kotor dan bohong dalam kehidupan sehari-hari. Siapa tahu apa itu bohong? Bohong itu Siapa yang tahu apa itu bohong? tadi. Di tangan. Siapa tahu apa arti bohong? Enggak. Berbohong itu perkataan tidak jujur atau tidak benar. Kalau jorok, apa itu perkataan jorok? Kata kasar. Iya. Kata bercanda. Iya. Apa lagi? Kata-kata tidak sopan. Iya. Penghinaan terhadap orang lain. Iya. Contoh berbohong apa? Contoh berbohong di sekolah. Misalnya kita ngambil pensil kawan, terus kita tuduh orang lain. Iya. Ada lagi? Iya. Siva? Iya. Enggak. Tahu contoh berbohong? Contoh berbohong di rumah. Apa contoh berbohong di rumah? Contoh berbohong di rumah seperti mama nyuruh kita untuk belanja ke warung, kembaliannya tapi kita nggak kasih ke orang tua. Siapa yang pernah gitu? Enggak. Jujur. Enggak. Nah, kalau Berkali. pernah sekali. Pernah. Jadi kita nggak boleh dibiasakan jika perilaku tercela seperti itu. Nah, contoh perkataan jorok. Bercarut. Iya. Ngomong tidak sopan. Ngomong kasar. Iya. Membuat hati orang tersinggung. Ayam buat hati orang terluka, tersinggung. Ada lagi? Menggosipkan orang. Habis itu? Mencaci maki. Iya betul. Mencaci maki orang, bercarut. Habis itu tadi apa lagi? Tidak ngomong sopan. Tidak ngomong sopan, Ngomong kasar. ngomong kasar. Siapa di sini pernah bercarut? Kak, bunda Menggi. Nah, jadi jangan dibiasakan untuk berkata kasar karena nanti bisa menyebabkan orang lain tersinggung. Ini. Nah, kalau cara menahan diri supaya tidak berbicara jorok atau kasar, bagaimana cara kita mengatasinya? Salat lima waktu. Berdoa kepada Allah. Iya, Sering beristighfar. iya. Sering sabar. Ada lagi, tidak terbawa emosi, memaafkan terlebih dahulu segala perbuatan buruknya. Ada lagi, menegurnya secara tegas dan bijaksana. Contohnya, si Anggi berbicara kotor kepada Lia. Lia menegur si Anggi. Lia jangan berbicara kotor, nggak boleh nanti Allah marah. Kita dapat dosa. Itu contohnya ya. Nah, ada lagi contohnya? Kalau cara menghindari berbohong gimana caranya? Jujur. Ada lagi? Iya. Ada lagi? Bertanggung jawab atas segala yang diperbuat. Misalnya si Villa berbohong, ketahuan kalau Villa lagi berbohong sama orang tuanya, jadi orang tuanya marah.
berani bertanggung jawab. Misalnya meminta maaf kepada orang tua bahwa udah berbohong dan tidak akan mengulanginya lagi. Terus apa lagi? Itu aja. Harus memiliki keinginan untuk menjadi diri sendiri seseorang yang lebih baik. Kita kan cara menghindari berbohong, kita kan besoknya harus ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi kan. Dampak negatif berbicara baik atau tidak berbohong apa? Dampak negatifnya atau keuntungan? Disenangi banyak teman. Disukai teman. Iya. Mendapatkan pahala dari Allah. Terhindar dari Setan. dosa. Dihormati orang lain. Ulangi. Keuntungan berbicara baik atau tidak bohong. Yang pertama, disenangi Allah. disenangi banyak Teman. terhindar dari Dosa. dihormati orang lain. Iya. Kalau kerugian kita berbicara jorok apa aja? Orang tidak suka berkawan dengan kita. Iya, dijauhi dosa. dijauhi teman. Habis itu menjadi temannya setan. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada. Iya, silakan. Bu, gimana cara menghindari kata jorok atau kotor? Kalau cara menghindari kata jorok atau bohong, yang pertama menahan diri agar tidak terbawa emosi. Contohnya, ini lagi emosi karena si Alia lagi emosi karena diejek si Anggi. Dia nggak boleh emosi. Dia harus sabar. Kalau kita emosi, pasti kita keluar dengan kata-kata jorok atau kasar, sehingga bisa menyinggung temannya sendiri. Paham? Nah, yang kedua, memaafkan terlebih dahulu perkataan buruknya. Misalnya, si Vila berbicara jorok. Dibilangnya kalau si Anggi gini-gini. Tapi si Anggi harus memaafkan si Vila karena Vila sudah mengatakan jorok kepada si Anggi. Dan yang ketiga, biasakan untuk berkata dan berperilaku. Dan ketiga, memahami penyebab sering berbicara jorok. Misalnya, si Siva berbicara jorok. Kenapa sih Siva tuh berbicara jorok? Entah pengaruh teman, pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan, pengaruh tetangga. Itu juga kita hindari gitu. Jadi jangan kita ikuti berbicara jorok dari siapapun, karena itu tidak boleh atau dilarang Allah. Yang kelima, membalas ucapan dengan balasan yang lebih baik. Misalnya si Vila bercarut, kita harus bilang astagfirullah, jangan bercarut kayak gitu Vila, itu perbuatan tercela yang tidak disukai Allah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Paham Siva? Nah, sekarang ibu ingin bertanya cara menghindari berbohong. Siapa yang bisa jelaskan? Cara menghindari bohong. Ayo, siapa yang bisa jelaskan cara menghindari bohong? Tunjuk tangan. Ya, silakan. Iya. Memahami penyebab perbicaraan jorok dan kotor. Iya. Ada lagi? Enggak. Iya. Sekarang ibu mau bertanya, siapa di sini yang tahu apa aja kerugian kalau kita berbicara jorok? Kerugian kita kalau kita berbicara jorok apa aja? Mendapat dosa. Iya, bagus. Menjauhi teman. Pintar. Ada lagi? Tidak ada yang berteman sama kita. Iya, ada lagi? Menjadi temannya Setan. Nah, pada tahun anak ibu semuanya, siapa sih di pandit yang bisa menyimpulkan atau menjelaskan materi kita hari ini? Tidak.
Nah, ya udah kalau tidak ada ibu-ibu yang jelaskan ya atau yang menyimpulkan ya. Jadi berbicara jorok itu adalah berbicara dengan kata yang tidak sopan seperti makian atau umpatan. Menurut istilah, berbicara jorok atau kotor adalah ketika seseorang mengucapkan kata-kata kasar atau yang tidak pantas yang mengandung unsur penghinaan kepada orang. Berbohong adalah percakapan yang berlainan dari pada perkara sebenarnya. Contohnya tadi apa nih contohnya? Memaafkan Bukan. Contoh berbohong. jujur. Contoh berbohong. Disuruh orang tua beli barang sesuatu ke warung tapi duitnya tidak dikembalikan. Dipajajani. Iya, bagus. Kita jajani tanpa sepengetahuan orang tua. Cara menghindari pembicaraan jorok yang pertama menahan diri dari agar tidak terbawa Emosi. memaafkan terlebih dahulu segala perbuatan buruknya. Dan yang ketiga, memahami penyebabnya sering berbicara jorok atau kotor. Cara menghindari berbohong, berani mengambil resiko, bertanggung jawab, biasakan untuk tidak berkata kasar. Dan yang terakhir adalah keuntungan tidak berbicara jorok atau kotor. Disenangi banyak teman, mendapatkan pahala, dan terhindar dari dosa. Kerugian berbicara jorok. Tidak ada orang yang ingin bertemu Iya, sama dijauhi teman, mendapat dosa. kawan saya. Syaitan. Nah, ibu beri tugas. Coba cari contoh lainnya. Tetap dulu. Tugas untuk minggu depan. Cari contoh berbohong di lingkungan sekolah dan di rumah. Masing-masing 2 contoh. Udah? Udah. Ada yang ingin tanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.